Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian kelas 3A, 3B, dan 3C. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran PAI secara daring ataupun online. Gimana kabar kalian anak sekalian? Sehat semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan juga tetap semangat untuk melaksanakan kegiatan belajar dan juga kegiatan mengajar. Dan kegiatan belajar mengajar PAI dilaksanakan ada dua, dilaksanakan secara PTM atau dalam satu kali setiap bulan, dan juga dilaksanakan secara daring ataupun online. Mudah-mudahan anak-anak sekalian tetap semangat ya melaksanakan PTM dan juga melaksanakan daring seperti ini ya. Baik anak-anak sekalian yang Bapak sayangi semuanya, alhamdulillah kita kemarin sudah belajar ya pelajaran 5, yaitu sholat kewajibanku. Ya, sholat adalah hukumnya fardu ain, hukumnya wajib bagi kita semuanya, terutama bagi umat Islam, muslim maupun muslimah. Artinya kalian sudah balik semuanya kelas 5 dan kelas 6, dan juga sebagai pembelajaran latihan kita semuanya, agar nanti insya Allah sebagai bekal di dunia dan juga di bekal di akhirat, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Kemarin kita sudah belajar inti ibadah sholat. Nah sekarang kita belajar ini ya, hikmah sholat dan juga praktek sholat. Ya baik anak-anak sekalian yang Bapak sayangi semuanya, kelas 3A, 3B, dan 3C, kita langsung aja ya mulai belajar untuk KBM hari ini. Dan hari ini tepat di bulan Maulid atau 12 Rabiul Awal, di mana bulan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita patut untuk bersyukur ya, dengan adanya Rasulullah kita semuanya bisa hidup seperti ini. Kita juga bisa hidup tenang, kemudian kita juga bisa melaksanakan sholat 5 waktu, puasa, dan sebagainya. Itu artinya karena ada Rasulullah, kita juga bisa hidup dan juga kita bisa mendapatkan pahala, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mulai ya, mari kita sama-sama berdoa, yaitu doa sebelum belajar. Doanya singkat: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kami ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Baik anak-anak sekalian yang Bapak sayangi semuanya. Ya, pertama silakan bukunya ya. Buku PAI kita yang warna hijau ya, seperti ini ya. Buku PAI Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 3. Ya, bukunya sudah dibaca belum? Sudah dikerjakan belum tugas-tugasnya? Nah, jangan lupa ya dikerjakan, biar kalian semuanya pertama menjadi anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada guru, dan juga berbakti kepada ustadz dan ustadzah. Nah, hari ini kita belajar ini anak B, hikmah sholat. Nah, kita tahu ya bahwa sholat akan memberikan hikmah yang sangat bermanfaat jika dilaksanakan dengan sempurna, memenuhi salat rukun dan khusyuk, dan juga ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hikmah sholat sendiri diantaranya, yang pertama di buku kalian, aku atau selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan sholat kita pasti mengingat Allah ya, karena sholat itu setiap hari 5 waktu. Ada sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Tentunya dengan sholat kita semuanya
ingat terus kepada Allah. Alala bidzikrillah tatmainnul qulub. Yaitu salat juga bisa dikatakan berzikir, mengingat ya. Mengingat Allah dengan bacaan-bacaan tertentu. Kedua, akan mendekatkan diri kepada Allah. Ya, dengan salat insyaallah kita akan dekat dengannya ya. Ketika kita dekat dengan Allah, insyaallah Allah juga akan dekat dengan kita semuanya. Yang ketiga, disiplin waktu. Nah, anak sekalian, dengan salat kita tahu ya bisa membagi waktu. Mana waktu subuh, mana waktu zuhur, asar, maghrib dan isya. Kita juga bisa mendisiplinkan waktu ya, waktu-waktu salat. Misalkan waktu subuh jam kurang lebih jam 5 ya. Waktu zuhur jam 12. Waktu asar jam 3. Waktu maghrib jam 6 dan isya jam 7. Kemudian hidup bersih. Tentunya anak sekalian, dengan sholat masa kotor tidak mungkin. Dengan sholat kita hidup bersih, dilatih hidup bersih, berwudu ya, ataupun mandi misalkan. Nah, dengan berwudu pun kita sudah hidup bersih, mencuci tangan, mencuci kaki, kemudian mencuci muka, telinga, rambut ya. Itu sudah melebihi protokol kesehatan. Kelima, hidup tertib dan teratur ya. Dengan sholat ya, dengan sholat kita bisa hidup tertib ya dan teratur ya. Maaf tadi kurang. Kemudian keenam, bersikap rendah hati. Kita tidak sombong. Artinya dengan sholat ada zat yang lebih, yang paling hebat, yang paling unggul, yang paling agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. 7, hidup damai dan menyebarkan keselamatan. Dengan sholat insya Allah semuanya hidup akan damai dan juga menyebarkan keselamatan di antara semuanya. Hati menjadi tenang dan tentram ya, dengan sholat, dengan doa, berzikir, membaca surat-surat ya, terutama surat Al-Fatihah, surat-surat pendek. Kemudian sujud, kita menjadi tenang dan tentram ya. Tatmainnul qulub. Alala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir hati akan menjadi tenang. 9, membina kebersamaan, persatuan dan persaudaraan. Ya, tentunya dengan sholat pasti dibina ya nak. Kita berkumpul bersama, bersatu di dalam masjid maupun musola. Kita dibina, ataupun sholat Jumat misalkan. Kita sama-sama ya, bertemu dengan teman, dengan kakak, dengan adik, dengan ayah, dengan kakek, dengan tetangga. Kemudian memelihara diri dari perbuatan dosa. Nah, pasti dengan sholat kita terhindar dari dosa ya. Makanya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dengan sholat pun kita semuanya insya Allah akan memperhitungkan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Insya Allah akan ridho kepada kita, kemudian turunnya rahmat kepada kita, membuka pintu langit, dan juga bisa memberatkan timbangan ya, timbangan pahala, kemudian menjadi tabir dari siksa api neraka dan lain sebagainya. Itulah sholat nak. Makanya jangan sampai meninggalkan sholat ya, sholat fardu khususnya, karena sangat penting sekali. Jika kita meninggalkan sholat, maka tiang kita akan roboh dan agama kita, agama Islam ya, tidak ada artinya, karena agama itu adalah wadah dan juga kita harus membangunnya dengan berbagai pondasi. As-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Kalau nggak ada tiang, agama nggak bakal ada. Kemudian kita belajar ini anak, praktek sholat. Nah, sudah bisa belum praktek sholat? Sudah bisa di sholat di rumah, di masjid? Sudah benar belum? Yuk kita sama-sama ya praktek sholat. Pertama, kita berdiri tegak menghadap ke arah kiblat. Di mana tuh kiblat? Kiblat itu menghadap ke Ka'bah. Artinya kita sholat bukan menghadap ke barat ya, tapi menghadap ke kiblat.
Nah, arah kiblat biasanya agak kegeser ya, dari barat ke kanan atau dikatakan barat daya. Tetapi setiap daerah berbeda-beda ya. Mungkin di Indonesia begitu. Kalau di utaranya Mekah menghadapnya ke selatan. Kalau di timurnya Mekah menghadapnya ke barat. Kalau di baratnya Mekah menghadapnya ke timur dan sebagainya. Itulah maka sholat itu menghadap ke kiblat. Kemudian satu membaca takbiratul ihram, yaitu Allahu Akbar dengan tangan di atas ya, seperti ini kurang lebihnya. Kemudian mata fokus ke bawah ya, tidak melihat ke kiri ke kanan ataupun menengok, itu akan batal. Kemudian meletakkan tangan di antara pusar dan dada seperti ini ya. Kalian sudah paham mungkin ya. Kemudian kita pertama adalah biasanya membaca apa? Doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslimau wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kemudian membaca doa Al-Fatihah, surat-surat pendek. Habis itu ruku membaca Subhana rabbiyal adimi wa bihamdi 3 kali. Kemudian maaf, belum selesai, dilanjutkan adalah i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syitta min syai'im ba'du. Kemudian sujud ya Allahu Akbar Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali. Kemudian dilanjutkan dengan duduk ya nak. Rabbighfirli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian dilanjutkan apa ini? Iya, duduk di antara 2 sujud sudah. Kemudian ini adalah tahiyat ya. Tahiyat atau tasyahud. Tasyahud awal dan tasyahud akhir. Kapan dibaca? Ya, tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah ya, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, biasanya dibaca itu tahiyat awal. Kemudian kalau akhir dilanjutkan wala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi sahbi Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti ini ya, yaitu untuk praktek sholat ya. Mudah-mudahan kalian semuanya bisa lah, pasti bisa ya, untuk praktek sholat setiap hari 5 waktu. Artinya kalau kalian sudah melaksanakan sholat dari kelas 1 SD, kelas 2 SD, insya Allah kelas 3 pun akan mengikuti. Tetapi jika kalian jarang-jarang ataupun tidak melaksanakan sholat sama sekali, artinya kalian disuruh, kalau nggak disuruh nggak sholat. Nah, ini yang jadi pertanyaan ya. Jadi ayo tingkatkan sholatnya. Kemudian bisa dilihat di sikapku, aku selalu berusaha membiasakan diri melaksanakan menjalankan sholat tepat waktu. Di sini ada gambar ya, 5.8, 5.9, 5.10 dan 5.11. Di gambar 5.8 alhamdulillah sudah azan, waktunya sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kalau begitu ayo kita sholat di masjid. Kemudian mereka ke masjid ya. Kemudian di sini setelah sholat ya, ayo kita mengaji di madrasah. Nah, seperti ini ya nak, tentang pelajaran PAI hari ini, dan juga Bapak mohon dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena di sini hanya teori ya. Dan kalian yang menjadi aktor utama
di pelajaran ini. Oke. Nah, anak sekalian yang Bapak sayangi semuanya, silakan bisa dicentrang. Ini mana-mana saja yang sudah melaksanakan sholat. Aku berusaha melakukan sholat tepat waktu. Rajin sholat menjadikan diriku bersih. Nah, sekarang dicontreng-contreng saja. Mana yang sudah kalian lakukan? Nah, tugas dari Bapak nanti ada setelah ini, setelah selesai di sesi terakhir. Nah, ini untuk latihan. Silakan bisa dicentrang ya. Kemudian anak-anak sekalian yang Bapak sayangi semuanya, ada juga lagi ya. Ayo pasangkan soal yang berada di sebelah kiri, jawaban yang ada di sebelah kanan berikut ini. Nah, hidup bersih ini kesini ya nak, kurang lebih terbiasa menjaga hidup bersih. Hidup tertib dan teratur. Nah, ini kemana? Ya, atau ke atas atau ke bawah. Nah, kemudian disiplin waktu. Ini ke sini apa ke sini apa ke sini. Ya, lihat kata-katanya di sini ada disiplin waktu. Di sini juga ada takut karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mana pasangannya? Yang tepat, yang berkaitan. Kemudian hati menjadi tenang dan tentram. Ya, dengan sholat pasti hati akan tenang. Di mana? Di sini ya, kalau nggak salah. Membina kebersamaan, persatuan dan persaudaraan. Di manakah ini? Kurang lebih di sini ya. Oke, sekarang boleh diisi ya seperti ini. Ayo berlatih. Ceritakanlah pengalamanmu ketika melaksanakan sholat di masjid, di rumah, dan di sekolah. Nah, apa yang kamu pelajari hari ini? Ya, contohnya aku mempelajari bagaimana mempraktekkan sholat. Misalkan aku mempelajari apa itu hikmah sholat. Nah, bagaimana perasaanmu selama belajar? Silakan bisa ditulis di buku kalian. Kemudian bagaimana perasaanmu ketika selesai melaksanakan sholat? Apakah marah-marah? Apakah menyesal? Atau bahagia? Ya, sekarang boleh diisi jawabannya di sini ya. Ya, baik anak-anak sekalian, di sini juga ada lagi belajar di rumah. Boleh orang tua mau komen di sini, kemudian dikasih tanda tangan ataupun paraf. Ya, baik anak-anak sekalian yang Bapak sayangi semuanya. Sebelum ada pertanyaan dari Bapak, tentunya yuk sama-sama kita melaksanakan sholat. Jangan sampai meninggalkan sholat ya. Jadi Bapak tidak sia-sia menjelaskan penjelasan ini, menjelaskan materi ini. Jika Bapak sudah menjelaskan panjang lebar, tetapi kalian tidak melaksanakan sholat, nah, Bapak sia-sia menjelaskannya. Maka ayo sama-sama kita perbaiki sholat, kemudian kita melaksanakan sholat 5 waktu. Kalau belum bisa sholat sunnah, minimal kita melaksanakan sholat 5 waktu. Dari subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, kemudian maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Salat subuh dengan niat sholli fardhu subahi rakaataini mustaqbilal qiblati. Kalau sendirian nggak usah ada makmuman, langsung lillahi ta'ala. Kalau zuhur sholli fardhu zuhri arba'a rakaatim mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Asar sholli fardhul asri arba'a rakaatim mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Maghrib sholli fardhul maghribi talatha rakaatim mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Isya sholli fardhul isya'i arba'a rakaatim mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Ya, inilah soal buat kalian anak. Tugas minggu ini, maksudnya 19 Oktober 2021 ya. Sekarang dilihat ada petunjuk tugas. 1, buatlah rekaman suara. Artinya bukan video ya. Bapak takut kalau kalian ngirim video tidak bisa karena kapasitasnya besar. Jadi Bapak putuskan rekaman suara. Sebenarnya bisa video, tapi takut kalian tidak bisa menguploadnya, terlalu besar ya. Kalian maksimal 15 menit. Kedua, rekaman suara tersebut berisi hafalan sholat.
dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Ketiga, pertama adalah niat sholat. Kedua, hafalan doa iftitah, surat Al-Fatihah, surat-surat pendek, kemudian ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tahiyat awal, tahiyat akhir, dan diakhiri dengan salam. Bapak berharap kalian tidak usah melihat buku ataupun melihat di HP, ya. Sehafalnya kalian, ya. Boleh dibantu dengan orang tua, ayah maupun bunda. 4. Hasil rekaman suara diupload di kelas Google atau Google Classroom di kolom yang sudah Bapak sediakan atau lampiran tugas. Ya, jadi anak-anak sekalian, cara menguploadnya kalian tinggal klik lampiran tugas, kemudian di browse, dicari mana rekaman yang sudah ditandai, kasih nama, ataupun dengan laptop lebih mudah. Kemudian pengumpulan tugas maksimal 3 hari, karena hari Rabu nanti ada hari libur, ya. Hari libur, hari Maulid Nabi digeser dari Selasa ke hari Rabu. Kemudian selamat mengerjakan, salam sehat dan salam semangat. Tentunya anak-anak sekalian, dengan pelajaran ini, online ini, mudah-mudahan mempermudah kalian, ya, untuk belajar, karena belajar itu sangatlah luas, sumbernya juga luas. Tidak cuma Bapak, kalian bisa lihat di semua media maupun ustadz-ustadz, kiai-kiai, ya, ataupun petunjuk di buku, ya. Kalian bisa mengambil apa saja yang bermanfaat, ya. Karena dengan hikmah ini, hikmah sholat, minimal kita bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ayat Al-Ankabut ayat 45. Kemudian juga kita bisa menjadi orang yang disiplin, kemudian melatih pribadi yang tanggung jawab, kemudian insya Allah tinggi derajatnya, kemudian membersihkan kesalahan dan dosa, taubat, meraih pertolongan Allah. Nah, minimal seperti itu, ya. Kemudian anak sekalian, selamat mengerjakan, salam sehat dan salam semangat. Ya, tetap semangat belajar, ya nak, dalam kondisi apapun, ya. Dalam kondisi pandemi maupun kondisi biasa, ya sama saja, ya. Yang penting kita tetap semangat belajar untuk meraih cita-cita. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, tibalah di penghujung akhir di pembelajaran ini, ya. Mari kita tutup sama-sama dengan bacaan Al-Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya, oke anak-anak sekalian, sebelumnya terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, kemudian sehat selalu, orang tua kalian semuanya diberikan rezeki yang melimpah, diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.